Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatidah Melisa, NPM 2203050076. Menjawab soal pertanyaan tentang konsep pendekatan STEM di sekolah dasar. Nah, apakah STEM yang digunakan di sekolah dasar itu komprehensif? Nah, jelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Baik, izin menjawab. Menurut saya, pendekatan STEM di sekolah dasar itu merupakan konsep yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Karena di STEM itu mengintegrasikan tentang sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, STEM itu juga dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang terkait pada mata pelajaran dan mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, STEAM itu diterapkan di sekolah dasar menurut saya komprehensif jika didukung oleh beberapa faktor seperti kurikulum yang fleksibel, guru yang terlatih dan inovatif, serta fasilitas yang memadai. Mungkin itu jika fasilitas-fasilitas dapat mendukung STEM. Untuk kelebihannya, pendekatan STEM ini juga dapat membantu pembelajaran itu lebih menarik. Nah, siswa-siswinya itu sangat tertarik, tidak jenuh saat hanya mendengarkan guru saat berbicara saja atau berdiam mengerjakan tugas seperti itu. Meningkatkan minat belajar siswa dan mengembangkan keterampilan. STEM juga dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang terkait antara mata pelajaran, meningkatkan kemampuan problem solving dan berpikir kritis. Namun, pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu apa? Nah, di pendekatan STEM itu memiliki beberapa kekurangan seperti memerlukan perencanaan yang sangat matang. Nah, jika persiapannya itu tidak matang, kemungkinan guru saat menyampaikan kepada siswa itu masih kurang dan siswa-siswinya itu tidak paham dengan apa yang dikonsepkan dari guru tersebut. Selain perencanaan dan persiapan, guru juga harus kreatif, terampil dalam pengetahuan yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengintegrasikan konsep-konsep STEM dalam pembelajaran tersebut. Selain itu juga fasilitas dan sumber terbatas juga bisa dapat mempengaruhi. Itu sebagai kekurangan dari STEM, pelaksanaan STEM-nya. Yang nomor 2 adalah membuat mapping. Karena saya NPM genap, saya memilih traffic light STEM dari kardus, yaitu miniatur lampu lalu lintas dari kardus untuk menunjukkan perubahan energi listrik menjadi cahaya sambil mengintegrasikan unsur STEM, sains, teknologi, engineering, art, matematik. Untuk alat dan bahannya itu ada kardus bekas untuk tiang lampu traffic light-nya. Yang kedua ada kabel jumper, ada baterai 9 volt, saklar kecil, kertas warna merah, kuning, hijau, lem tembak, dan lampu. Untuk STEM, sainsnya itu menjelaskan bagaimana energi listrik itu mengubah menjadi cahaya, energi cahayanya. Teknologi, penggunaan LED dan sirkuit sederhana. Engineering atau rekayasanya merancang struktur traffic light itu dari bahan
bekas yang sangat mudah dicari dan ramah lingkungan. Art atau seni. Nah, untuk artnya itu menghias kardus agar menyerupai lampu lalu lintas yang asli dengan cara mungkin dicat warna hitam. Yang selanjutnya ada matematik. Nah, matematik ini bisa menghitung besar kardus, posisi lampu, dan juga mengukur kabel panjangnya itu berapa. Untuk manfaatnya itu dapat menanamkan kesadaran akan keselamatan lalu lintas, menunjukkan fungsi konvensi energi, dan melatih kekreativitas dan berpikir kritis. Baik, untuk isu terkininya, Traffic Light STEM itu dari kardus adalah proyek yang sangat keren dan edukatif untuk anak-anak. Nah, dengan demikian menggunakan karena traffic light ini menggunakan bahan-bahan yang mudah seperti dari bahan kardus, LED, baterai. Jadi anak-anak mudah untuk mempelajari konsep STEAM sambil bermain dengan seru dan tidak membosankan. Proyek ini juga bagus untuk mengajarkan anak-anak tentang keselamatan lalu lintas dan konvensi energi. Dari baterai itu menjadi energi cahaya atau bisa saja energi listrik menjadi energi cahaya. Baik, yang selanjutnya adalah membuat mobil-mobilan dari magnet yang dapat bergerak karena di atas permukaan kardus itu ada magnetnya yang bisa menggerakkan si mobil dari kardus tersebut. Bahan yang dibutuhkan ada kardus bekas, magnet, besi atau logam kecil yang digunakan untuk membuat roda atau bagian lainnya. Yang selanjutnya ada kertas warna, spidol atau cat. Yang terakhir ada lem tembak atau lem kertas. Saya akan menjelaskan tentang sainsnya, yaitu memahami konsep magnetik dan prinsip kerja magnet. Yang kedua ada teknologi. Nah, teknologi ini adalah menggunakan magnet dan bahan-bahan lainnya untuk membuat mobil-mobilan itu dapat bergerak. Engineeringnya itu merancang mobil-mobilan yang dapat bergerak dengan menggunakan prinsip magnetik. Yang selanjutnya ada art atau seni, menghiasi mobil-mobilan dengan kertas warna atau gambar yang menarik. Yang terakhir ada matematik. Matematik adalah dari mobil-mobilan dari alat bantu magnet untuk digerakkannya, yaitu menghitung dan mengukur ukuran mobil-mobilan serta memahami konsep geometri dan proporsi. Langkah-langkah pembuatannya untuk desain mobil, membuat desain mobil-mobilan dari kardus ditambah dengan magnet di bagian bawah mobil. Yang kedua, membuat roda, yang dimana membuat roda itu dari besi atau logam kecil sehingga mobil itu dapat bergerak di atas permukaan kardus. Yang ketiga, tambahkan magnet, pangsa magnet di permukaan kardus sehingga mobil-mobilan itu dapat bergerak dan dengan menggunakan prinsip magnetik. Selanjutnya adalah menghias mobil. Nah, hias mobil-mobilan dengan kertas warna atau gambar yang menarik. Manfaatnya menanamkan konsep magnetik dan prinsip kerja magnet. Yang kedua, melatih kreativitas dan berpikir lintas disiplin. Yang ketiga, membuat anak-anak memahami konsep sains dengan cara yang menyenangkan. Baik, untuk isu terkininya, penerapan STEAM dalam pembelajaran sains dan teknologi itu semakin populer karena dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan problem solving anak.
Yang kedua, penggunaan bahan-bahan daur ulang seperti dari kardus, styrofoam itu dapat menjadi bagian pembelajaran tentang keberlanjutan dan peduli lingkungan, dan juga bisa sebagai pengembangan kemampuan engineering dan teknologi pada anak-anak yang dapat membantu mereka memahami konsep-konsep sains dengan lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.